dalam Kristus. Selamat datang ke perayaan Triduum, Paskah yang akan dirayakan oleh Father Bernard Jim Bujang dan disiarkan secara langsung kepada Anda daripada Keuskupan Agung Kuching di Malaysia. Triduum Paskah, 3 hari suci yang bermula pada hari Khamis Putih, merayakan peristiwa Paskah dan kehidupan baharu yang berasal dari Kristus yang disalibkan, dimakamkan dan bangkit. Pada malam ini, kita merayakan penyerahan diri Kristus sepenuhnya kepada kita. Keseluruhan liturgi pada perayaan malam ini memanggil kita untuk meneladani Kristus yang tidak mementingkan diri supaya kita akan menjadi miliknya sepenuhnya. Marilah kita memulakan perayaan Ekaristi ini dengan melafazkan antifon pembukaan. Kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus, pohon keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Ekaristi Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu, dalam Ekaristi Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria pada Allah di surga, dan damai kepada umat-Nya. Kami sembah Engkau, puji Dikau, terima kasih padamu. Tuhan Allah Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Domba Allah, Putra Tunggal Allah Bapa, Engkau menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kabulkanlah doa kami. Hanya Engkau yang kudus, hanya Engkaulah Tuhan,
Engkau Maha Tinggi, O Kristus, dengan Roh Kudus, dalam gloria Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal menyerahkan dirinya kepada kematian, menyerahkan kepada gereja, korban yang baharu dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sila duduk untuk liturgi sabda. Bacaan dari Kitab Keluaran. Demikianlah firman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi bulan pertama bagimu dalam setahun. Katakanlah kepada seluruh jemaah Israel demikian. Pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap orang hendaklah mengambil seekor anak domba menurut isi rumah kaum keluarganya. Seekor anak domba untuk setiap isi rumah. Jika satu isi rumah terlalu kecil untuk menghabiskan seekor anak domba, maka bersama dengan isi rumah tetangga yang terdekat, hendaklah mengambil seekor domba menurut jumlah orang di sana. Cuba kira berapa banyak anak domba yang diperlukan memenuhi jumlah yang dapat dimakan oleh setiap orang. Hendaklah anak domba atau anak kambing itu kamu boleh memilihnya. Jantan, berumur setahun, dan tiada cacat celanya. Kamu hendaklah menjaganya sampai hari ke-14 dalam bulan ini. Lalu setelah itu, seluruh jemaah Israel hendaklah menyembelihnya pada waktu senja. Hendaklah darahnya diambil sedikit, lalu disapukan pada kedua-dua tiang pintu, serta pada ambang setiap daun pintu rumah, di mana orang memakan domba tersebut. Dagingnya yang sudah dipanggang di atas api harus dimakan mereka pada malam itu juga dengan roti yang tidak beragi serta sayur herba pahit. Beginilah kamu harus memakannya, yaitu dengan pinggang berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Kamu harus memakannya dengan terburu-buru, karena itulah perayaan Paskah bagi Tuhan. Pada malam itu juga aku akan melintasi tanah Mesir dan menyerang semua anak sulung di tanah Mesir, daripada anak manusia sampai anak binatang. Akan kuhukum semua tuhan sembahan warga Mesir. Akulah Tuhan. Darah itu akan menjadi tanda bagimu di rumah-rumah yang didiami. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melalui kamu, sehingga rumahmu tidak ditimpa azab kemusnahan pada waktu aku mengazabkan tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari yang harus kamu ingati. Kamu hendaklah merayakannya turun-temurun sebagai hari perayaan bagi Tuhan. Dan perayaan itu hendaklah menjadi ketetapan buat selama-lamanya. Sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Sahutan kepada antara bacaan kita ialah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Apakah yang akan kupersembahkan kepada Tuhan untuk segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala penyelamatan dan menyeru nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini peringatan kepadaku. Sungguh tinggi nilainya di mata Tuhan kematian orang waraknya. Ya Tuhan, sesungguhnya aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu seperti ibuku dahulu. Engkau telah membukakan ikatanku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kepadamu korban kesyukuran dan akan menyeru nama Tuhan. Aku akan menunaikan janjiku kepada Tuhan di hadapan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti dan selepas mengucap syukur, Dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, "Ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Demikian juga sesudah makan, Dia mengambil piala itu sambil berkata, "Piala ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Kerana setiap kali kamu makan roti dan minum dari piala dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya." Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para umat dipersilakan berdiri untuk bait pentara Injil. Sama-sama, terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah perintah baharu yang kuberikan kepadamu. Kasihanilah satu sama lain, sebagaimana aku telah mengasihimu. Kasihanilah sesama sendiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum perayaan Paskah, Yesus tahu bahwa telah sampai masanya Dia meninggalkan dunia ini dan pulang kepada Bapa. Setelah mengasihi sekalian orang yang menjadi miliknya di dunia ini, Yesus mengasihi mereka hingga ke akhir saat akhir. Semasa Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam, Iblis sudah pun menimbulkan niat dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala perkara kepadanya, bahwa Dia datang daripada Allah dan akan pulang kepadanya. Dengan demikian Yesus berdiri, lalu melucutkan jubahnya dan mengikat sehelai tuala di pinggangnya. Kemudian Dia menuang air ke dalam sebuah baldi, lalu membasuh murid-muridnya dan mengeringkannya dengan tuala di pinggangnya. Ketika Dia sampai kepada Simon Petrus, bertanyalah Simon kepadanya, "Tuhan, wajarkah Engkau membasuh kakiku?" Yesus menjawab, "Sekarang kamu tidak mengerti perbuatanku ini, tetapi pada kemudian hari, kamu akan mengerti." Petrus berkata kepada Yesus, "Tidak, Engkau sekali-kali tidak boleh membasuh kakiku." Namun demikian Yesus menjawab, "Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidaklah lagi mempunyai bahagian dalam apa yang kulakukan." Simon Petrus berkata, "Tuhan, kalau begitu janganlah basuh kakiku sahaja, basuhlah tangan dan kepalaku juga." Yesus berkata kepadanya, "Orang yang sudah mandi telah bersih seluruh tubuhnya. Cuma kakinya yang perlu dibasuh. Kamu memang bersih, tetapi bukan semua kamu." Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itulah sebabnya Dia berkata, "Bukan semua yang bersih." Setelah membasuh kaki murid-muridnya, Yesus memakai semula jubahnya dan kembali ke tempatnya di meja. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Fahamkah kamu apa yang kulakukan untukmu? Kamu memanggilku Guru dan Tuhan, tepatlah panggilanmu itu, karena aku memang Guru dan Tuhan. Jika aku sebagai Tuhan dan Gurumu sanggup membasuh kaki kamu, maka haruslah kamu saling membasuh kaki sesama sendiri. Aku telah memberi teladan kepada semua kamu, lakukanlah apa yang telah kulakukan untukmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sila duduk. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hari ini ialah hari Kamis Putih ataupun Holy Thursday. Hari ini adalah permulaan hari Jumat Agung. Hari Kamis Putih menandakan bermulanya Triduum Paskah yang merangkumi hari Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Hari Raya Paskah. Pada hari Jumat Agung, Yesus wafat. Pada hari Sabtu Suci, Yesus di dalam makam. Dan pada hari Raya Paskah, Yesus bangkit. Triduum Paskah dari hari Kamis Putih hingga hari Raya Paskah bukanlah perayaan yang berbeza,
tetapi ialah satu perayaan yang sama. Oleh sebab itu, tidak ada penutup misa ataupun dismissal pada hari ini dan esok. Penutup misa akan dilakukan selepas malam Paskah ataupun Easter Vigil. Oleh itu, kita harus turut serta dalam semua hari ini. Hari ini kita merayakan 3 misteri yang paling penting, yaitu Ekaristi, kepaderian, dan perintah saling mengasihi. Yesus memperkenalkan Ekaristi untuk menjadikan kewafatan, kebangkitan, dan pencurahan Roh Kudus menjadi nyata dan efektif di sini dan sekarang untuk penyelamatan kita. Bacaan kedua dari 1 Korintus menceritakan kepada kita tentang pengenalan Ekaristi. Yesus melakukan 4 perkara, yaitu mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Pada hari ini di dalam perayaan Ekaristi, kita juga akan melakukan perkara yang sama. Kita mengambil, yaitu ketika persembahan, mengucap syukur ketika doa syukur agung, memecah-mecahkan ketika pemecahan roti, dan memberikan ketika komuni kudus. Apabila kita menerima komuni kudus, kita menerima Yesus demi pengampunan dosa dan penyelamatan kita. Bacaan kedua juga memberitahu kita bahwa setiap kali kita memakan roti itu dan minum daripada piala itu, kita mewartakan kewafatan Yesus hingga Dia datang kembali. Pada hari ini juga kita memperingati pengenalan kepada kepaderian. Ketika Yesus mengucapkan doa syukur untuk roti dan piala, Dia mengatakan, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Yesus memperkenalkan kepaderian untuk merayakan Ekaristi. Kita memerlukan padri untuk merayakan Ekaristi, sakramen, dan juga liturgi. Pada hari ini juga kita memperingati perintah saling mengasihi. Sautan Injil menyeru kita untuk saling mengasihi sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Injil juga memberitahu kita bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus menanggalkan jubahnya, lalu mengikat sehelai kain pada pinggangnya. Dituangkannya air ke dalam baldi dan membasuh kaki para muridnya serta mengeringkannya dengan kain. Yesus Tuhan menjadi kuli dan hamba kepada murid-muridnya. Dan Dia menyuruh murid-muridnya dan kita semua mengikuti teladannya. Injil hari ini adalah lambang Yesus membasuh dosa kita. Dengan darahnya di kayu salib, dengan kewafatan dan kebangkitannya, dan membasuh dosa kita dengan air pembaptisan. Oleh itu kita harus mencontohi Yesus, bukan hanya dalam cinta, kasih, dan pelayanan, tetapi juga dalam kesengsaraan dan pengorbanannya untuk penyelamatan dunia. Pada hari ini biasanya selepas homili, kita akan melakukan upacara membasuh kaki. Tetapi disebabkan oleh wabak COVID-19, pada hari ini kita tidak akan lakukan. Selepas itu kita akan merayakan Ekaristi, bila mana Yesus akan membasuh kita dari dosa dengan darahnya apabila Dia berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Selepas misa, kita akan memindahkan Ekaristi. Lambang Yesus diambil untuk disalibkan. Kita akan berdoa ataupun adoration, melambangkan kita bersama dengan Yesus dalam sengsaranya di Taman Getsemani. Kita juga berterima kasih kepada Yesus kerana memperkenalkan Ekaristi untuk mengenangkan Dia, yaitu menjadikannya nyata dan efektif di sini dan sekarang. Esok ialah hari Jumaat Agung. Ia ialah hari untuk kita berpuasa dan berpantang. Kita berpuasa dan berpantang daripada makan daging. Saudara-saudari yang dikasihi, marilah kita melayani dan saling mengasihi. Para umat dipersilakan berdiri. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menunjukkan kepada kami erti sepenuhnya menjadi pelayan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus. Dengan meladaninya, kami memanjatkan semua permohonan-permohonan kami kepadamu. Sahutan kepada setiap permohonan adalah, Tuhan, dengarkanlah kami dalam kerahiman-Mu. Tuhan, dengarkanlah kami dalam kerahiman-Mu. Untuk gereja sejagat, agar kita akan dipimpin ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang cinta kasih Kristus yang sempurna dan pelayanannya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami dalam kerahiman-Mu. Untuk berkat yang melimpah dan perlindungan Tuhan atas Bapa Suci Paus Francis, Uskup Agung Simon Po, semua uskup, padri dan para religius ketika mereka mengembalakan kawanan domba semasa penularan wabak COVID-19 ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami dalam kerahiman-Mu. Untuk para pemimpin dunia dari setiap negara, untuk semua pemimpin politik dan agama di mana-mana sahaja, agar Tuhan akan menopang mereka dengan kebijaksanaan, keberanian, dan kekuatannya untuk memimpin dengan bijak dan membuat keputusan yang tepat untuk kebaikan bersama umat manusia. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami dalam kerahiman-Mu. Untuk semua umat Katolik kita yang tidak dapat berkumpul sekitar altar malam ini, agar kita dapat dipersatukan dalam memperingati perjamuan terakhir dan memegang pada amanatnya untuk saling melayani dalam kerendahan hati dan dengan cinta kasih yang tulus. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami dalam kerahiman-Mu. Untuk situasi penularan wabak COVID-19 global, agar Tuhan akan melindungi semua mangsa dan kaki tangan perubatan.
mengurniakan pemulihan kepada mereka yang sakit, melindungi yang tidak terjangkit, dan agar para penyelidik perubatan dan saintis dapat menemui jalan-jalan penyelesaian dengan pantas untuk membendung penyebaran lebih lanjut virus ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, dengarkanlah kami dalam kerahiman-Mu. Untuk orang tersayang kita yang telah meninggal dunia, agar Tuhan akan membebaskan mereka ke dalam kerajaan kemuliaan-Nya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami dalam kerahiman-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, sumber semua kehidupan, kami berdiri di hadapan-Mu, sedarkan kelemahan dan keperluan kami untuk kuasa penyelamatan-Mu. Dengarkanlah doa-doa ini yang kami mohon melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Sila duduk. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu, kami menerima roti yang kami siapkan. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, alam semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami mereka misteri ini dengan pantas, kerana setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan,
Terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ia tidak bersalah, rela menderita bagi orang berdosa, dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami, dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat, kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira sambil bernyanyi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baharu dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala penyelamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa suci kami Fransiskus dan Uskup kami Simon serta para paderi, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah meninggal dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bonda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Para umat dipersilakan berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan resturilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita memberi tanda damai kepada satu sama lain. Ya menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah sahaja, maka saya akan sembuh. Doa saat menyambut komuni secara rohani. Yesusku, aku percaya bahawa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Kerana aku tidak dapat menerimamu secara sakramen saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu datang, aku menerimamu dan ingin mempersatukan seluruh diriku
sentuhnya denganmu, dan tidak inginkan aku terpisah darimu. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudari, kita telah menyediakan roti yang telah dikonsekrasi, kehadiran Yesus yang nyata di dalam siborium, sekarang diletakkan di atas altar. Selepas malam perjamuan terakhir, Yesus berdoa dalam sengsara dalam Taman Getsemani. Yesus menjemput kita semua. Tidak dapatkah kamu berjaga bersamaku untuk 1 jam? Ketika kita tinggal di rumah semasa perintah kawalan pergerakan, marilah kita bersama Yesus di dalam kesengsaraannya. Esok hari Jumat Agung, marilah kita berpuasa dan berpantang bersama korban Yesus di kayu salib kepada Bapa di surga. Semoga Bapa kita di surga menerima korban yang kita persembahkan dengan rendah hati. Sekarang kita akan meluangkan masa bersama Yesus. Selepas itu kita akan berdoa untuk dunia dengan doa litani permohonan untuk wabak COVID-19. Sila berlutut. Sekarang kita akan berjaga dan berdoa menghadap Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus di altar.
doa permohonan litani. Saudara-saudara, dalam menghadapi pandemi global COVID-19, marilah kita sekarang mendoakan doa permohonan litani yang digunakan di Urbi et Orbi pada 27 Mac 2020. Semasa adorasi Sakramen Maha Kudus oleh Bapa Suci kita, Paus Francis. Saya menjemput semua penonton untuk berdoa dengan menyahut setiap doa permohonan. Allah yang sejati dan manusia yang sejati, sungguh hadir dalam sakramen kudus ini. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Juru selamat kami Allah bersama kita, setia dan penuh belas kasihan. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Raja dan Tuhan atas penciptaan dan sejarah. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Pemenang dosa dan kematian. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Teman bagi manusia, dibangkitkan dan hidup di sisi Bapa. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Putra Tunggal Bapa, turun dari surga untuk keselamatan kita. Kami percaya padamu ya Tuhan. Dokter surgawi yang tunduk pada kesengsaraan kita. Kami percaya padamu ya Tuhan. Korban anak domba yang Engkau tawarkan untuk menebus kami dari kejahatan. Kami percaya padamu ya Tuhan. Gembala yang baik yang memberikan kehidupan kepada kawanan yang Engkau cintai. Kami percaya padamu ya Tuhan. Roti yang hidup dan obat keabadian yang memberikan kami kehidupan kekal. Kami percaya padamu ya Tuhan. Dari kuasa iblis dan godaan dunia. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari kebanggaan dan anggapan dapat melakukan segala sesuatu tanpa-Mu. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari tipu daya ketakutan dan kegelisahan. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari ketidakpercayaan dan keputusasaan. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari kekerasan hati dan ketidakmampuan untuk mencintai. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari segala kejahatan yang menimpa kemanusiaan. Selamatkan kami ya Tuhan. Dari kelaparan, kekurangan makanan, dan keegoisme. Selamatkan kami ya Tuhan. Dari penyakit, epidemik, dan ketakutan pada saudara. Selamatkan kami ya Tuhan. Dari kegilaan yang menghancurkan, kepentingan kejam dan kekerasan. Selamatkan kami ya Tuhan. Dari penipuan, maklumat palsu, dan manipulasi hati nurani. Selamatkan kami ya Tuhan. Lindungilah gereja-Mu yang menyeberangi padang pasir. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Lindungilah kemanusiaan yang diselubungi oleh ketakutan dan kepedihan. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Lindungilah yang sakit dan yang nazak ditindas oleh kesepian. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Lindungilah para doktor dan petugas kesehatan mereka yang kepenatan. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Lindungilah para ahli politik. Keputusan. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Pada waktu percobaan dan kebingungan. Berilah kami roh-Mu Tuhan. Dalam godaan dan kelemahan kami. Berilah kami roh-Mu Tuhan. Dalam memerangi kejahatan dan dosa. Berilah kami roh-Mu Tuhan. Dalam pencarian akan kebenaran yang baik dan sukacita yang benar. Berilah kami roh-Mu Tuhan.
dalam keputusan untuk tinggal padamu dan dalam persahabatanmu. Berilah kami roh-Mu, Tuhan. Jika dosa menindas kami, Bukalah kami untuk harapan, ya Tuhan. jika benci menutup hati kami, Bukalah kami untuk harapan, ya Tuhan. jika rasa sakit mengunjungi kami, Bukalah kami untuk harapan, ya Tuhan. jika ketidakpedulian mendera kami, Bukalah kami untuk harapan, ya Tuhan. jika kematian memusnahkan kami, Bukalah kami untuk harapan, ya Tuhan. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment time. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment time.